Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lato Subaga Balakosa dengan NPM 2306250106. Kali ini saya akan mempresentasikan perbedaan pasir pantai dan juga pasir sungai. Sebelum lanjut ke perbedaannya, langkah baiknya kita tahu dulu apa itu pasir pantai dan pasir sungai. Pasir pantai itu adalah jenis pasir yang ditemukan di tepi pantai atau di sekitar daerah pesisir. Ini adalah jenis pasir yang paling umum di pantai-pantai di seluruh dunia. Pasir pantai sendiri terbentuk oleh erosi batuan, karang, dan kerangka organisme laut yang hancur oleh ombak, angin, dan proses alam lainnya selama jutaan tahun. Kemudian apa itu pasir sungai? Pasir sungai itu adalah jenis pasir yang ditemukan di dasar sungai atau di sekitar aliran sungai. Ini berbeda dari pasir pantai yang terbentuk di tepi pantai. Pasir sungai terbentuk melalui proses alami erosi batuan di daerah aliran sungai. Proses ini juga melibatkan pengikisan batuan oleh air sungai, angin, dan gerakan partikel lainnya selama jutaan tahun. Kemudian dari pasir pantai dan pasir sungai itu juga memiliki karakteristik. Nah, ini karakteristik dari pasir pantai tersebut itu ada tekstur, warna, dan pembentukan. Untuk karakteristik dari tekstur pasir pantai sendiri itu punya tekstur yang cukup halus dibanding pasir sungai. Ini juga bergantung pada sumber dan sejarah geologisnya. Nah, untuk warna, pasir pantai sendiri datang dalam berbagai warna yang menarik. Warna pasir juga dipengaruhi oleh mineral yang ada di daerah tersebut. Sebagian besar orang mengaitkan pasir pantai itu dengan warna putih. Sebenarnya bisa merah, coklat, hitam, hijau, atau bahkan ungu tergantung pada komposisi mineralnya. Nah, kemudian untuk pembentukan, pasir pantai terbentuk melalui proses erosi batuan kerangka organisme laut yang hancur dan pengaruh angin dan ombak selama jutaan tahun. Kemudian untuk pasir sungai itu karakteristiknya ada tekstur, warna, dan pembentukan juga. Untuk karakteristik tekstur dari pasir sungai sendiri itu punya ukuran butiran yang bervariasi, mulai dari yang halus sampai kasar. Ukuran pasir ini juga bervariasi mulai dari 0,063 mm hingga 5 mm. Hal ini tergantung pada sumber dan sejarah geologisnya. Untuk warna, pasir sungai sendiri datang dan berbagai warna juga yang sebenarnya cukup menarik. Warna pasir ini dipengaruhi oleh mineral yang ada di daerah itu. Sebagian besar pasir sungai memiliki warna yang cenderung kecoklatan atau keabu-abuan, walaupun ada juga yang memiliki warna yang lebih terang atau gelap. Untuk pembentukan pasir sungai sendiri, pasir sungai terbentuk melalui proses pelapukan fisik dan kimia pada batuan yang terjadi secara efisien di lingkungan yang lembab atau panas. Proses pelapukan ini terdiri dari dua jenis pelapukan, yaitu pelapukan fisik dan pelapukan kimia. Pelapukan fisik terjadi ketika batuan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil, sedangkan untuk pelapukan kimia terjadi ketika batuan terurai menjadi mineral-mineral yang lebih kecil. Ya, dari perbedaan karakteristik yang terdapat pada pasir sungai dan pasir pantai itu ada penyebab perbedaannya. Di sini saya akan menyebutkan 3 perbedaannya, yaitu yang pertama ada sumber material. Pasir sungai biasanya berasal dari pengikisan batuan dan tanah di sekitar aliran sungai. Pasir ini dapat mengandung berbagai jenis mineral yang ada di wilayah aliran sungai tersebut. Di sisi lain, pasir pantai itu terbentuk dari bahan yang terbawa oleh gelombang laut dan dapat mengandung mineral dari laut seperti garam. Kemudian dari segi proses pengendapan, pasir pantai mengalami proses pengendapan oleh gelombang laut yang dapat menghasilkan butiran pasir yang lebih kecil dan halus. Sebaliknya, pasir sungai dapat mengalami pengendapan yang lebih lambat di lingkungan sungai karena memiliki aliran air yang lebih tenang hingga menghasilkan butiran yang lebih kasar dan bergerigi. Setelah itu, dari lingkungan kimia. Lingkungan kimia di mana pasir terbentuk itu juga memainkan peran penting dalam komposisi pasir. Air sungai cenderung memiliki karakteristik kimia yang berbeda dari air laut, seperti dari tingkat keasaman, kandungan mineral, dan juga komposisi dan juga hal-hal lain yang mempengaruhi komposisi pasirnya. Untuk referensi, setelah saya cantumkan di PowerPoint dapat dilihat seperti berikut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.